Halo, perkenalkan nama saya Ferinus Tumorang dengan NIM 23030671 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hewan kelinci dengan urutan taksonomi, kingdom Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, obronya Rodentia, familinya Cavidae, genusnya Cavia dan spesiesnya Cavia Porcellus. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua tentang bagian topografi luar oleh kelinci. Di sini ada caput ataupun kepala, lalu di sini ada kolom ataupun leher, lalu di sini ada trunkus ataupun badan, lalu di sini ada ekor atau di sini ada caudal ataupun ekor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digosteria pada kelinci. Sistem digosteria kelinci dimulai dari rima oris ataupun mulut pada kelinci. Di mulut ini terdapat pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi, di mana secara mekanik tersebut dilakukan oleh gigi. Gigi ini akan menghancurkan makanan dan juga dibantu oleh air liur, dan juga pencernaan kimiawinya dibantu oleh enzim amilase, di mana enzim amilase ini akan mengubah ataupun memecah polisakarida menjadi gula yang lebih sederhana seperti monosakarida dan disakarida. Selanjutnya makanan akan dialirkan ke esofagus. Adapun di esofagus ini makanan akan didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik ataupun gerakan yang akan mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya di lambung ataupun ventriculus terdapat HCl, di mana HCl yang berkisaran sekitar 1,5 sampai 2,5 ini akan membantu pencernaan sekaligus untuk membunuh mikroba-mikroba yang terdapat dalam makanan. Selanjutnya makanan akan dialirkan ke intestine ataupun usus kecil. Di usus kecil ini, di dalam dinding-dinding usus kecil ini terdapat mikrofili ataupun fili-fili yang digunakan untuk menyerap makanan kembali dengan bantuan mikrofili tadi. Selanjutnya makanan akan diantarkan ke sekum, di mana di sekum ini akan terjadi tempat penyerapan atau fermentasi, di mana kelinci tersebut adalah merupakan hewan yang fermentor, di mana makanan tersebut akan difermentasikan di sekum ini, karena sesungguhnya feses yang dihasilkan pertama kali oleh kelinci itu bukan feses sejati, melainkan ketika feses pertama kali dihasilkan oleh anus, maka akan diserap kembali oleh kelinci, di mana proses tersebut dinamakan kopropagi. Selanjutnya dari kopropagi tersebut itulah adalah feses sejati. Selanjutnya ketika makanan sudah difermentasi di dalam sekum ini, maka akan diantarkan ke kolon, di mana di kolon ini akan terjadinya penyerapan air kembali ataupun penyerapan makanan-makanan yang tidak tercerna oleh sekum tadi. Selanjutnya di makanan tersebut akan diantarkan ke rektum, di mana rektum tersebut merupakan tempat untuk penampungan sementara feses yang akan dialirkan lagi ke anus, di mana anus ini merupakan pembuangan terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum ataupun sistem pada bagian otak pada kelinci. Yang pertama itu ada cerebrum, di mana cerebrum ini merupakan otak besar yang berfungsi sebagai pusat ataupun sebagai komando terhadap kegiatan dan aktivitas secara sadar yang dilakukan oleh kelinci. Lalu yang kedua di bagian ini yaitu cerebrum, di mana cerebrum ini merupakan otak kecil yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pada tubuh ataupun anggota tubuh kelinci. Baru yang ketiga ada medulla oblongata, di mana medulla oblongata ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai penyaluran ataupun respon terhadap stimulus yang diterima oleh tubuh kelinci secara spontan ataupun secara tidak sadar. Lalu yang keempat ini ada medulla spinalis, di mana medulla spinalis ini merupakan fungsi yang di mana medulla spinalis ini berguna untuk mengirimkan seluruh sinyal atau informasi dari seluruh tubuh menuju otak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem glandula digestoria pada kelinci ataupun pencernaan tambahan pada kelinci. Yang pertama yaitu glandula saliva. Glandula saliva ini terbagi menjadi tiga, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan juga glandula infraorbitalis, di mana ketiga bagian ini merupakan glandula menghasilkan ke ludah ataupun air liur, di mana air liur ini akan membantu untuk menetralisir pH makanan. Selanjutnya ada hepar ataupun hati, di mana hepar ataupun hati ini akan berfungsi sebagai dua utama, yaitu detoksifikasi racun dan juga sebagai memodifikasi nutrisi.
Selanjutnya yang ketiga organ pencernaan tambahan yaitu ada vesika vela, di mana vesika vela tersebut disebut juga sebagai kantong empedu, di mana vesika vela ini menghasilkan cairan empedu. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat ada pankreas, di mana pankreas ini akan menghasilkan dua getah yaitu enzim dan hormon, di mana enzim ini akan menghasilkan enzim yang berfungsi untuk mencerna ataupun membantu dalam proses pencernaan makanan, dan juga hormon seperti menghasilkan hormon insulin. Klik dong, klik dong, udah. Udah, aku ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Sistem sirkulasi yang pertama yaitu cor ataupun juga disebut dengan jantung. Jantung terdiri dari dua serambi yaitu atrium dexter ataupun serambi kanan dan atrium sinister ataupun serambi kiri. Serta terdapat dua bilik yaitu ke ventricle dexter ataupun bilik kanan dan ventricle sinister ataupun juga disebut dengan bilik kiri. Saluran yang akan membawa darah yang berisi O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah arteri. Sedangkan saluran yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru itu disebut ataupun dinamakan dengan arteri pulmonalis. Sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke jantung disebut dengan vena pulmonalis. Terakhir ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan enzim pada pencernaan kelinci. Adapun enzim pencernaan kelinci dibagi menjadi beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada enzim pitialin, terdapat di lamer ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim pitialin sendiri mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu yang kedua ada enzim amilase, di mana enzim amilase ini dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu enzim maltase, terdapat di usus 12 jari. Berfungsi untuk memunculkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Lalu ada enzim pepsin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung, di mana pepsinogen ini akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi. Setelah itu berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Lalu yang kelima ada enzim trypsin, di mana enzim trypsin ini dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari. Setelah itu berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Lalu yang keenam ada asam klorida ataupun HCl, atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, lalu berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Lalu ada cairan empedu, di mana dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Lalu ada enzim lipase, di mana dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari, di mana enzim lipase ini juga dihasilkan oleh lambung tetapi jumlahnya sangat sedikit. Enzim lipase ini sendiri berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan glycerol. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang sistem respiratoria atau sistem pernapasan pada kelinci. Yang pertama itu dimulai dari nares ataupun lubang hidung yang ada pada kelinci, di mana lubang hidung ataupun nares ini berfungsi sebagai tempat pemasukan oksigen ataupun O2 yang akan diteruskan ke dalam trakea. Selanjutnya di oksigen yang berada dalam trakea ini akan diteruskan ke paru kiri dan paru kanan melalui trakea melalui paru kiri dan paru kanan, di mana di paru kiri dan paru kanan ini oksigen diteruskan oleh bronkus. Selanjutnya di bronkus ini terdapat lagi percabangan yaitu bronchus dan alveolus, di mana alveolus ini merupakan sebagai tempat pertukaran antara O2 dan CO2.